Shalom, saudara. Selamat pagi. Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 35 ayat 34 sampai 35 dengan judul Belajar sebagai Sarana Anugerah. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengaruniakan juga kepandaian di dalam dirinya untuk mengajar. Begitu pula dengan Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Ia memenuhi mereka dengan keahlian untuk melakukan segala pekerjaan sebagai pengrajin, perancang, dan pembuat tenunan dari benang ungu tua, ungu muda, dan merah tua, serta linian halus, juga sebagai penyulam. Mereka melakukan berbagai pekerjaan dan membuat berbagai rancangan. Saudara, dalam Keluaran 35 ayat 34 sampai 35 dicatat bahwa Allah bukan hanya memenuhi Bezaleel dan Aholiab dengan hikmat serta keahlian untuk bekerja, tetapi juga menaruh dalam diri mereka kemampuan untuk mengajar. Seorang ahli perjanjian lama bernama C.F. Keil, dia menegaskan bahwa penyebutan kemampuan mengajar ini bukanlah detil tambahan yang dicantumkan secara kebetulan. Sebaliknya, mengandung prinsip teologis yang penting. Allah menghendaki agar pekerjaan membangun kemah suci dilakukan dengan keteraturan, kesinambungan, dan kesetiaan pada kehendaknya. Karena itu, kemampuan mengajar diberikan kepada Bezaleel dan Aholiab supaya pekerjaan pembangunan kemah suci tidak bergantung pada satu atau dua orang saja. Mengajar dalam konteks ini bukan sekedar menyampaikan teknik atau pengetahuan tentang membangun kemah suci, melainkan mewariskan hikmat yang berasal dari Allah. Melalui pengajaran, hikmat ilahi diteruskan kepada umat, sehingga mereka dibentuk untuk bekerja bersama dalam tatanan yang benar. Dengan demikian, proses mengajar dan belajar menjadi sarana yang dipakai Allah untuk menjaga kemurnian ibadah dan memastikan bahwa pekerjaannya dilakukan sesuai dengan perintahnya. Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa kegiatan belajar, baik pengajar maupun pelajar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pertumbuhan iman. Bagi pengajar, pemberian Allah berupa kemampuan mengajar kepada Bezaleel dan Aholiab menegaskan bahwa mengajar adalah karunia khusus dan tidak diberikan kepada setiap orang. Dalam konteks pertumbuhan iman, karunia ini menjadi sarana bagi Allah untuk menyebarkan hikmat-Nya yang terkandung dalam firman-Nya kepada umat-Nya. Sedangkan bagi seorang pelajar, mereka dipanggil untuk merespon para pengajar dengan terlibat sungguh-sungguh dalam proses belajar. Ketika umatnya memahami kebenaran tentang kehendak Allah, pemahaman tersebut menolong mereka untuk mengaplikasikan kebenaran firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, mengajar dapat memperlengkapi umat dalam panggilan Allah bagi mereka. Sedangkan belajar menjadi sarana anugerah untuk bertumbuh dalam panggilan Allah bagi kita. Saudara, renungan ini mengingatkan bahwa pertumbuhan iman tidak dapat dilepaskan dari proses mengajar dan belajar yang setia kepada firman Allah. Setiap orang percaya dipanggil untuk menyadari perannya masing-masing di dalam tubuh Kristus. Ada yang diperlengkapi Allah dengan karunia mengajar, dan ada juga yang dipanggil untuk belajar dengan rendah hati dan ketaatan. Keduanya sama penting di hadapan Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mendorong umat Allah untuk menghargai proses pembelajaran iman, baik melalui pendalaman Alkitab, persekutuan, maupun bimbingan rohani. Pengajar dipanggil untuk setia menyampaikan kebenaran firman Allah, bukan berdasarkan kehendak pribadi, melainkan sesuai dengan kehendak Allah. Sementara itu, para pelajar dipanggil untuk membuka hati, bersedia dibentuk, dan menerapkan kebenaran yang dipelajari dan sikap, perkataan, serta perbuatan sehari-hari. Dengan demikian, umat Allah bertumbuh bersama dalam iman dan memuliakan Allah melalui kehidupan yang tertata dan taat. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Bagaimana sikap kita terhadap proses belajar firman Tuhan? Apakah kita menjalaninya dengan kesungguhan dan kerendahan hati?
Mari terlibat aktif dalam kelas-kelas pengajaran yang disediakan gereja untuk belajar tentang iman Kristen dengan sungguh-sungguh. Lalu bertumbuhlah dalam panggilannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk firman yang telah Allah sampaikan kepada kami. Tuhan, mari terus bentuk kami menjadi semakin rendah hati Tuhan. Kami mau membuka diri kami, kami mau menyiapkan seluruh hati kami Tuhan, bahkan waktu dan tenaga kami Tuhan, untuk kami juga terlibat di dalam proses belajar Tuhan. Kami tahu kami tidak bisa sendiri di dalam proses pertumbuhan iman ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menempatkan setiap orang Tuhan di dalam tubuh Kristus Tuhan masing-masing. Kami hanya kami hanya meminta Allah untuk menolong kami, untuk kami bisa mengerjakan yang terbaik di dalam bagian-bagian tersebut. Tolong kami Tuhan, kalau kami pelajar, ajar kami untuk kami mau untuk terus belajar Tuhan. Bahkan ketika kami menjadi seorang pengajar pun Tuhan, kami diberikan kerendahan hati untuk kami terus belajar, untuk kami terus bertumbuh di dalam iman kami, sehingga kami tetap dapat mewariskan hikmat Allah. Kami dapat mewariskan pengalaman-pengalaman bersama dengan Allah kepada jemaat Tuhan. Terima kasih, dan kami serahkan hari ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Setiap aktivitas yang akan kami kerjakan, kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.